Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan praktikum fisiologi hewan ya. Kali ini topik praktikum kita adalah difusi dan osmosis pada sel hewan ya. Dalam hal ini kita mengamati nanti difusi dan osmosis pada telur itik ya, bahannya telur itik. Tujuannya adalah untuk mengamati proses difusi dan osmosis pada sel hewan, dan tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui proses transport zat pada sel hewan ya. Alat dan bahan yang kita gunakan, alat dulu ya, ini ada beker gelas, kemudian ada penggaris, kemudian ada pipa kapiler, ada squid ya, suntikan, kemudian ada ini kawat nanti untuk dibuat penyangga telurnya ya, kemudian ada ini jarum atau jarum untuk melubangi telur ya, nah itu alat. Ini masih ada kurang satu, ini tang untuk memotong kawat ya, kemudian ada seperangkat kaki 3 dan lampu bunsen ya. Nah ini alat yang kita pakai, kemudian bahan yang kita pakai Aquades ya, ini dalam. Ini ada Aquades, kemudian ada gula pasir ya, sukrosa, kemudian ada vaselin ya, untuk menutup lubang nanti saat pipa kapiler dipasang di telurnya ya, supaya udara tidak terbuka di daerah pipa kapilernya. Kemudian bahan utamanya ini telur itik ya. Telur itik untuk satu kelompok sebenarnya hanya perlu satu telur aja, tapi ini saya 2 cadangan kalau saat mengosongkan telurnya pecah ya, cadangan aja. Tapi satu kelompok hanya perlu satu telur ya, Kemudian pertama-tama yang kita lakukan adalah kita membuat larutan gula berwarna merah ya. Kita buat larutan gula ya, secukupnya aja, kurang lebih 250 ml Aquadesnya, ya 250 ml. Diberi pewarna sedikit aja ya. Kenapa diberi pewarna? Supaya naiknya nanti larutan gula di telurnya itu terlihat ya. Kita beri pewarna merah ya, nah lalu kita membuat larutan gula jenuh ya. Ya, tidak mau nyala. Ya, sekarang sudah nyala ya. Sudah nyala lampu bunsennya. Kita panaskan. Ya. Kita panaskan, tapi gulanya ya, kita membuat larutan gula jenuh ya. Larutan gula jenuh dibuat dengan cara memasukkan gula sedikit demi sedikit ya. Sedikit demi sedikit diaduk ya. Masukkan lagi ya, diaduk, masukkan terus ya, dimasukkan terus karena kita ingin larutan gula jenuh, maka ini terus dimasukkan sampai gula yang kita masukkan
tidak larut lagi ya, walaupun dipanaskan ya. Walaupun dipanaskan, gula yang kita masukkan di dalam larutan ini sampai jenuh. Cirinya adalah sampai tidak larut lagi ya, sampai tidak larut lagi. Kita tunggu. Masih larut. Ya, masih larut. Ya, sampai jenuh. Tadi cirinya jenuh adalah gula yang kita masukkan tidak larut lagi walaupun dipanaskan. Ya, walaupun dipanaskan, nah tidak larut lagi. Sekarang kita sudah dapat larutan gula jenuh, ya, larutan gula jenuh. Ya, setelah kita dapat larutan gula jenuh, kita membuat penyangga telur. Kita membuat penyangga telur ya. Dibuat lebih kecil dari diameter telurnya. Dibuat lebih kecil dari diameter telurnya. Masih kebesaran ya, diperkecil. Dibuat lebih kecil dari diameter telurnya supaya menyangga tegaknya telurnya. Masih kebesaran, masih besar ya. Kita kecilkan lagi. Ya, cukup ya, tapi kalau supaya lebih kecilkan lagi ya pas. Ya, kita buat penyangga telur. Ya. Potong dulu. Kawat untuk penyangga telurnya ya, berbentuk lingkaran. Ya. Nah, ini cukup menyangga telur ya, cukup menyangga telur. Lalu kita bikin pengaitnya. Kita bikin pengaitnya ya. Wih. Kita bikin pengaitnya. Untuk menyangga telur di beker gelas. Untuk menyangga telur di beker gelas. Ini nanti menyangga telur di beker gelas. Ya. Menyangga telur di beker gelas. Tiga ya, biasanya 3, 4 juga boleh. 3 sudah seimbang kok. Ya. Ini kita buat penyangga ya. Nah, ini untuk menyangga telurnya supaya
Bentar ya, kurang kuat. Kurang kuat ya. Nah, ini nanti menyangga telurnya ya. Menyangga telurnya ya. Untuk menyangga telurnya nanti kita masukkan air ya. Kita masukkan air di sini. Jatuh. Untung tidak pecah. Ya. Ya. Kita masukkan air. Ya, sampai nanti telurnya kira-kira terendam sebagian. Terendam sebagian telurnya, ya. Ya, telurnya sampai kira-kira terendam sebagian. Nah, nanti perangkatnya seperti ini, tapi telurnya belum dikosongin ya, dikosongkan ya, isi telurnya kita kosongkan. Sekarang kita persiapkan untuk mengosongkan isi telur ya, kita persiapkan untuk mengosongkan isi telur. Yang pertama-tama adalah di ujung lancip telur, dilubangi kecil aja ya, dikecil aja. Di ujung lancip telur dilubangi kecil saja. Ya. Kira-kira muat untuk pipa kapiler. Nah, dilubangi kecil muat untuk pipa kapiler ya. Kira-kira muat untuk pipa kapiler. Nah, muat ya. Kalau tidak muat diperbesar nanti ya, perbesar nanti. Lalu apa yang kita lakukan? Mengosongi isi telur dengan menarik dengan alat suntiknya, ditarik ya. Isi telurnya ditarik dengan alat suntiknya. Ya. Isi telur ditarik dengan alat suntiknya ya. Tarik dengan alat suntiknya. Ya. Agak sulit sih, karena apa? Karena telurnya kan tidak cair seperti air, sehingga menariknya agak sulit terus ya. Nah, makanya lalu persiapan ini dilakukan di rumah ya, H-1 sebelum praktikum ya. Para praktikan mempersiapkan ini H-1 sebelum praktikum. Ya, telurnya ditarik isinya ya. Ditarik isinya. Ya, dikeluarkan, keluarkan, ya, tarik lagi, ya, tarik lagi, terus tarik, ya, agak lama ya, ini mungkin berjam-jam ya, berjam-jam nih, makanya dipersiapkan di rumah ya. Telur kosongnya dipersiapkan di rumah ya. Disiapkan nih, jadi ini dikerjakan di rumah H-1 sebelum praktikum ya, H-1 sebelum praktikum ya. Dibuang isinya. Ya, lagi. Ya, nah ini kuning telurnya terisap keluar ya. Ya. Demikian seterusnya ya, ini dilakukan H-1 di rumah sebelum praktikum sampai kosong. Setelah kosong ya, setelah telurnya kosong, lalu sekarang dicuci dengan
air ya. Setelah telurnya kosong, dicuci dengan air. Cuci dengan air sebentar. Ya. Tarik air. Ya, dicuci dengan air ya setelah. Ya. Cuci dengan air sampai bersih. Ya. Sampai bersih, lap dengan kertas tisu, ya. Buang airnya, ya. Tarik airnya. Tarik airnya, ya. Ya, dibuang. Ya, lap dengan kertas tisu. Sekarang kita dapat telur yang sudah kosong. Ya, telur yang sudah kosong ini, lalu bagian belakangnya sudut ujung tumpul ya. Ujung tumpul telurnya kita lubangi lagi. Ya. Kita lubangi, sekarang ada 2 lubang. Pertama untuk memasukkan pipa kapiler, lubang kedua kita lubangi ya. Karena sudut tumpul ini dia agak ada rongga udara, tidak langsung berbatasan dengan membran telurnya, maka begitu kita buka ini tidak kena membran telurnya. Kita lubangi ya. Nah ini jangan sampai membran telurnya koyak ya. Kita membuat lubang pelan-pelan, jangan sampai membran telurnya koyak. Nah kita dapat ya. Membran telurnya jangan sampai koyak, dapat membran telurnya pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Ya, ini ada lubang ya. Ini ada lubang. Membran telurnya tidak ikut robek ya. Membran telurnya tidak ikut robek ya. Nah, lubang ini berukuran sekitar dengan diameter kurang lebih 1 cm sampai 1,5 cm ya. Terus aja dibikin sampai diameternya 1 cm atau 1,5 cm ya. Intinya adalah hati-hati bikin lubangnya supaya tidak merobek membran telurnya. Nah sekarang kita dapat ya. Setelah dapat ini lalu percobaan kita lanjutkan di lab ya. Percobaan kita lanjutkan di lab, nanti dimasukkan. Sekarang mengisi telur dengan larutan gula ya. Diisi pada bagian yang lubang kecil. Isi sampai penuh. Ya, ambil lagi sirupnya. Ya, sini lagi sampai penuh. Ya. Ya, isi telurnya sampai penuh. Ya. Ya. Terus isi telur dari lubang kecil. Isi dengan sirup berwarna merah. Ya. Ambil lagi sirupnya. Ya, isi lagi. Isi terus sampai penuh. Wah, pelan-pelan tumpah. Anaknya jadi bawahnya nih.
nampannya dikesatukan ya. Ya. Pelan-pelan supaya tidak tumpah. Ya, diisi lagi sampai penuh, dikit lagi. Dikit lagi. Ya. Sedikit lagi, masih ada ruang kosong sedikit. Iya, diisi air. Ya, cukup dulu. Jangan sampai tenggelam artinya. Telurnya. Awas. Ya. Yaitu untuk menerangi penuhnya ya. Cahaya HP-nya untuk melihat penuh tidaknya. Ya, udah penuh. Ya. Sudah selesai penuh. Ya. Ya, sudah penuh telur berisi dengan sirup merah. Masukkan pipa kapilernya di lubang kecil di atas telur. Tutup dengan paslin supaya tidak ada udara ya. Karena kalau ada udara dia menyebabkan berkurangnya kemampuan osmotik ya. Ditutup dengan hati-hati, nanti sambil dipasang sambil dicek lagi penutup paslinnya jangan sampai terbuka sambil masang. Nanti kalau sudah terakhir dicek lagi ya. Kalau sudah terakhir untuk pengamatan dicek lagi ya. Siapkan ya, dipegang aja dulu. Siapkan tabung dan penahan telur ya. Masukkan telurnya ke perangkat di ya beker gelas dan penahannya. Betulkan posisi pipa kapiler ya. Rapatkan lagi paslinnya rapatkan lagi. Nah itu kan bergerak. Enggak Bapak, rapatkan lagi paslinnya ya. Jadi kalau udah 1 menit diukur berapa kenaikannya, dicatat. Ya, lepas aja. Lepas, tahan dengan itu penggaris. Menit kedua berapa? Tahan dengan penggaris, bukan rata-rata supaya ketahuan ukuran naik. Bukan. Tahan dengan penggaris begini. Supaya terlihat tingginya sirup yang ya. Terus pas di penggarisnya. Iya. Sip. Ya, tahan di atas nggak apa-apa, ini lepas. Ya. Ya, hati-hati jangan sampai udara terbuka ya. Ditutup paslinnya. Ya. Hitung kenaikan setiap menitnya. Ukur kenaikan sirup dalam pipa kapiler setiap menitnya ya. Ukur kenaikan sirup dalam pipa kapiler setiap menitnya ya. Kita tunggu menit pertama. Nah ya, ini mulai naik ya. Ada garis cairan merah dalam pipa kapilernya. Hitung menit pertama berapa naiknya, menit kedua berapa naiknya, dan seterusnya. Belum satu di garis ini. Ya, ini terlihat makin naik ya. 0,9 ya. Tadi menit pertama 0,5. ya, menit kedua 0,9 ya. Hampir sama aja ya. Terus jaga aja terus. Ya, pengamatan. Ya. Ini sudah menit ke 12. Berapa tingginya? 1,4. Ya. Oh, ini 1,4 ya. Nah, yang tadi 1,5 menit ke 10 ya. Yang ini menit ke 12 1,4. Ini sudah menit ke 20 ya? Iya, Pak. Tadi berapa tingginya di menit ke 20? 4,1. 4, oh ya, 4,1. Ya, sudah selesai berarti ini ya di menit ke 20 ya. Sambil berdiskusi isi tabelnya buat flowchartnya ya. Ya, silakan.